sudah mendaftar di UNUD, otomatis saya nggak mau mundur gitu. Saya tinggalkan Sumbawa dengan modal nekat pada saat itu. Sekalipun Budi DN tidak dapat, BPPDN tidak dapat, tapi ada alternatif lain yang sudah kepalang basah. Karena sudah kepalang basah, mau mundur, sudah terdaftar di UNUD, mau maju karena proses biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya diminta sama salah satu teman saya dari Lombok, Pak Dr. Khalid, untuk mendampingi wisuda di kampus Universitas Udayana, Bali. Kemudian ditemani juga Pak calon Dr. Pak Suparman. Ini sebentar lagi juga mau wisuda, insya Allah sebentar lagi ujian terbuka. Pada kesempatan siang hari ini saya diminta untuk wawancara dengan Pak Dr. Khalid, atau lebih tenar atau lebih viralnya sekarang Dr. Ojol, Pak Khalid ya. Nanti kita bisa tanya-tanya tentang bagaimana perasaan setelah wisuda, bagaimana perjuangannya waktu menjadi mahasiswa studi S3 di Udayana, bagaimana proses untuk mendapatkan gelar doktor itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mewawancarai Pak Dr. Khalid, atau lebih viral dengan Pak Dr. Ojol. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dr. Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya setelah menempuh atau setelah melewati prosesi dari belajar sampai wisuda sampai hari ini? Ya, sebagai manusia yang bersyukur itu memang merasa bahagia gitu. Terlepas dari beban yang sudah diampu sekian tahun gitu. Selama 3 tahun itu sekarang itu tidak terasa gitu. Sudah plong gitu. Mungkin segala sesuatu itu punya proses gitu. Tidak seringan membalik telapak tangan gitu. Cuman ya kalau sekarang sudah terjawab, rasa ringan, bahagia, itu bisa hadir langsung sebagai perwakilan wisuda di gedung Widya Sabha di UNUD. Boleh diceritakan sama pemirsa atau netizen atau teman-teman dosen yang lain atau teman-teman dosen yang lain supaya jadi inspirasi, kok bisa viral dengan sebutan Dr. Ojol? Seperti apa itu, Pak? Ya baik, itu terkait dengan profesi sebagai driver ojol itu berawal dari sebuah perjuangan untuk menempuh studi doktor itu sendiri. Awalnya itu memang saya masuk di UNUD itu 2018 gitu. 2018. Ya, 2018 saya mulai pergi ke Bali itu sekitar bulan Juli gitu. Ya, bulan Juli, Agustus itu sudah aktif proses studi secara offline gitu, secara langsung dengan beberapa mata kuliah gitu. Setelah itu memang saya berinisiatif gitu, awal semester itu berinisiatif untuk mendaftar sebagai driver ojol gitu. Tapi belum menarik gitu, belum ngebet langsung. Tapi proses pendaftarannya itu sekitar tahun 2018. Itu sudah di planning sebelumnya. 2018 itu kan daftar dulu sebagai mitra dari Grab ojol. Itu sekitar bulan September gitu. September masih proses perkuliahan sekitar 1 semester gitu. 1 semester. Itu ojol itu karena memang profesi atau mohon maaf karena masalah biaya kuliah, atau kok bisa jadi driver ojol sambil kuliah, atau bagaimana? Apa karena beasiswa tidak ada atau tidak mendapatkan beasiswa dari LPDP maupun BPPDN? Itu seperti apa kok bisa?
daftar ojol terus sambil kuliah gitu, apa karena terkait masalah biaya sehingga harus jadi driver ojol gitu Pak Dokter? Memang sebelumnya daftar sebagai mahasiswa S3 di UNED itu saya ikuti seleksi Budi DN gitu. Budi DN. Ya Budi DN, tetapi tidak lolos gitu. Tidak lolos, memang kotanya terbatas. Seluruh Indonesia itu sekitar 300-an kotanya. Nah, di samping itu saya berinisiatif seperti itu untuk sudah mendaftar di UNED, otomatis saya tidak mau mundur gitu. Dengan tetap bertekad untuk melanjutkan gitu, melanjutkan studi yang sudah berjalan 1 semester gitu. Tapi ada harapan, sebelumnya itu punya harapan supaya dimasukkan dalam program BPDN. Bukan, BPDN. Tetapi itu di luar dugaan, tidak ada program seperti itu. Itu pun terputus kerannya oleh pemerintah pusat. Tahun 2018. Iya, tahun 2018. Makanya angkatan 2018 itu memang saluran atau tetesan beasiswa itu agak mental gitu. Agak mental. Nah, di sanalah saya punya inisiatif dan strategi sendiri untuk melanjutkan dengan berinisiatif untuk menambah biaya sebagai driver ojol. Jadi intinya karena sudah kepalang basah mau lanjut kuliah, biaya sangat terbatas, mau mundur sudah terlanjur, akhirnya untuk bertahan hidup maupun bertahan untuk melanjutkan perkuliahan lanjut S3 itu ya salah satunya dengan mendaftar sebagai ojol. Ya itu alternatif ya. Alternatif itu memang sudah kedung basah itu kan. Tapi selama ini apakah dari lembaga yang lain, baik dari perguruan tinggi asal atau yang mengusulkan, atau dari Pemda setempat, atau tidak ada celah atau dari lembaga-lembaga mana untuk mencari beasiswa? Mungkin selama proses perkuliahan itu belum ada. Dari semester awal itu belum ada. Itu pas pertengahan baru dikasih bantuan gitu, dari Pemprov, instansi pemerintah gitu. Itu cuma biaya UKT ya. Biaya UKT ya, enggak seberapa gitu kan. Tapi itu sangat membantu proses studi saya untuk selama ini. Nah, jadi teman-teman dosen yang sedang kuliah lanjut S3 maupun yang akan melanjutkan S3, ini luar biasa perjuangan Dr. Khalid ini. Sekalipun Budi DN tidak dapat, BPDN tidak dapat, tapi ada alternatif lain yang sudah kepalang basah, karena sudah kepalang basah mau mundur, sudah terdaftar di UNED, mau maju karena proses biaya. Jadi alternatif lain yang jadi spekulasinya adalah untuk bertahan hidup maupun bertahan untuk di Bali ini ya dengan cara driver ojol. Jadi teman-teman semangatnya bisa ditiru atau bisa diambil hikmah berkah dari Dr. Khalid untuk menempuh pendidikan studi lanjut. Sebenarnya Pak Dr. Khalid ini ada berdua dengan Pak Suparman, satu alma mater, tapi beliau satu kolega, satu tempat tinggal, satu angkatan, satu kos, satu angkatan. Iya, malahan satu perjuangan begitu mantap gitu. Iya. Nah, Pak Dokter calon Dokter Suparman ini, insya Allah bulan Februari Maret ujian terbuka ya Pak Dokter. Bisa diceritakan seperti apa juga perjalanan atau pengalaman waktu menempuh studi S3 di Bali? Terima kasih Pak Kasari yang sudah mewakili kami ini sebagai dosen yang ada di naungan LD2 Dikti Bali ya. Ini alhamdulillah hari ini saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa pula saya panjatkan kepada Rasulullah
Hari ini salah satu kolega saya yang sangat luar biasa ini ya, teman baik, bisa dianggap saudara. Beliau Abang Dr. Khalid, SPD MPD. Beliau merupakan salah satu kolega saya di sini selama menempuh studi, sebab awal masuk saya sama beliau yaitu juga saya tinggalkan Sumbawa dengan modal nekat pada saat itu. Pada bulan Juli, dan kami masuk di UNUT itu, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Linguistik Doktoral di kampus Sudirman dekat Sanglah ya. Pada bulan Agustus itu Pak Asari, terus terang kami bisa dibilang modal nekat, dan itu nekat sekali. Kenapa kami bilang modal nekat? Harapan kami itu masuk daftar saja dengan harapan ketika masuk itu kami mengharapkan beasiswa Budi DN ongoing dari pemerintah. Cuman ternyata nasib kami kurang beruntung, atau keberuntungan itu tidak berpihak pada kami, khusus angkatan kami tahun 2018, karena ternyata skema itu tidak dibuka untuk angkatan kami 2018. Nah, kami masuk di UNUT itu pada semester awal menggunakan dana pribadi. Bisa dibilang kami menggunakan dana pribadi yang kami tabung selama 3 tahunan bekerja sebagai dosen, hanya untuk mendapatkan menutupi uang semester 1, terus biaya hidup dan kos, itu saja. Setelah kami masuk proses, berjalan 1 semester, dan tidak ada kunjung dibuka skema beasiswa bantuan itu. Akhirnya abang saya ini, Bang Khalid ini, bagaimana ini, kan kami satu kos, satu kelas, ya satu angkatan juga, diskusi di kos. Beliau ingin daftar ojol katanya kan, untuk memenuhi kebutuhan dapur kami. Pak Asari, terus terang, istri dan anak kami tanggalkan, segala jabatan yang kami di kampus kami tanggalkan juga itu. Kami dapat serdos, pemerintah juga bagian studi nggak boleh dapat serdos. Akhirnya kami zong pergi ke Bali ini. Sementara kami kebutuhan dapur kami, terus terang kebutuhan dapur di Bali ada, kebetulan anak istri dapur juga di sana ada. Itu bayangkan 2 dapur harus kami penuhi tanpa adanya dana yang kami andalkan. Hanya dengan itulah beliau sampai-sampai mengajak duluan, yang daftar duluan ojol, saya menyusul gitu kan.